mau tahu lebih lanjut, kita bakal nambahin sorry. Ini benar-benar tetangganya Indonesia yang ramah wisatawan dan investor asing. Di mana? Malaysia. Mau tahu lebih lanjut? Jangan lupa nonton podcast kita di Well Estate International. Let's diversify your asset investments. And why Malaysia? Did you know that many Indonesian investors have succeeded in multiplying their assets by investing in Malaysia? Until now, Malaysia is known as one of the best investment countries in Asia. Malaysia adalah nomor 4 yang memang benar-benar cukup livable secara dunia ya. Hai everyone, welcome to Well Estate Podcast. Ini adalah episode kedua untuk podcast Well Estate. Perkenalkan, nama saya Mariana Michelle, saya adalah Indonesian Real Estate Expert. Hari ini saya tidak sendirian, seperti biasanya kita ditemani sama CEO dari Well Estate International, Ci Steffi, dan juga co-founder dari Well Estate International, Pak Winston. Di podcast kedua ini kita mau bicara lebih kepada fun fact daripada Malaysia itu sendiri. Kita tahu ya bahwa Malaysia adalah tetangga Indonesia yang benar-benar ramah wisatawan asing, ramah investor asing. Nah, kira-kira bisa kasih tahu lebih detail nggak mengenai overview dari Malaysia sendiri? Oke. Ini karena Steffi ini sudah menjadi part of warga negara Malaysia, ya kan? Sudah ada di pakcik-makcik gitu ya. Nah, Indonesian, love Indonesia, still love Indonesia, love Indonesia, but eating Malaysian food. Kira-kira begitu ya. We all eating Malaysian food. We all eating Malaysian food ya. Oke, so Steffi bisa ngomong dulu deh. Memang Malaysia itu sangat interesting ya menurut aku. Jadi kayak yang sebelumnya kita kan berbicara, kayaknya nih sekarang peluang untuk orang Indonesia itu untuk melirik Malaysia. Tapi sebenarnya dari negara-negara lain, di mata negara lain, Malaysia itu memang sudah menarik dari dulu. Contohnya misalnya dari investor kita di Hong Kong, di China, di Singapura, mereka tuh sudah merasakan investasi di Malaysia itu tuh seperti apa. Nah, bicara mengenai orang Hong Kong, as I know, Hong Kong people talk Cantonese, right? Yes. Nah, Malaysia juga bicara mengenai Cantonese also. Jadi mereka bisa berbicara bahasa Cantonese. That's why apakah Hong Kong kenapa memilih Malaysia? Karena salah satu faktornya adalah mereka bisa bicara Cantonese. Betul. Tapi secara geografis itu begini, Malaysia ini kan terletak di tengah-tengah center geografis. Kalau kita bicara geografis ya. Jadi untuk menjangkau kemana-mana itu lebih mudah. Satu itu. Betul. Yang kedua, Malaysia ini dengan dinamisnya dia termasuk dalam satu negara yang mencakup international wide. Betul. Apa itu international wide? Dia ada ras. Dia ada, ya kan? Betul ya? Yes, multicultural. Bahkan dia dari heritage yang dia pelihara sampai hari ini pun bisa diabsorb oleh berbagai macam pandangan dunia. Betul. Ya kan? Jadi dia tidak melulu kunci cuma di satu karena saya ada orang lokal maka hanya lokal. No. Dia open pintu seluas-luasnya untuk internasional masuk. Gitu. Nah, for this case, as I know ya, betul banget, Malaysia itu memang kaya kan budaya secara ras juga, bukan hanya satu ras. Betul. There is Chinese people, Malay, Indian, right? Ya. Nah, di luar itu dengan geografisnya dia mengakibatkan negara ini punya subtropis yang sangat bagus secara iklim. Betul. Terus posisinya dia terhadap bencana alam. Free of natural disaster. Ini yang sebenarnya banyak dilihat orang menjadi salah satu tempat living yang menjadi rujukan. That's why dia sampai hari ini per 2023 kemarin, dia termasuk dari 4 the most livable country. Ya, betul ya? Betul. 4 the most livable country in the world. Wait. Ya kan? This is shock. Nomor urutan keempat nih. Saya rasa teman-teman juga the most livable country. Bakal shock banget saya rasa teman-teman. Bayangkan Malaysia adalah nomor 4
yang memang benar-benar cukup livable secara dunia ya. Betul. Dan ini di research oleh dunia, disurvey oleh dunia gitu. Oke. Ya kan? Secara cultural sendiri tadi juga memang ada disebutkan bahwa ini multicultural ya. Betul. Nah, jadi betul. One for example, as I know Malacca. Nah, bicara mengenai Malacca itu juga culture-nya cukup unik ya. Yes. Dan juga correct. Penang juga Yes. unik ya. Yes. Mereka very heritage but also modern. Yes. Betul. Yes. Ya. Betul. Jadi Nah, kalau kita ngomong multicultural itu sebenarnya merembet ke semua faktor. Contohnya, kalau negara ini multicultural, berarti kita itu satu bisa membawa attraction ke turis. Karena turis itu ke negara lain itu kenapa? Karena mereka juga mau melihat culture di negara ini sendiri. Ya, seperti itu. yes. Kedua, makanan, food, gastronomy. Iya. Alright, so I think everyone kalau pergi ke negara lain, mereka tuh mau, makanan di sana tuh apa aja sih? Yes. Gitu. Jadi right. kalau di Malaysia itu bisa cobain Malaysian cuisine, Chinese cuisine, Indian cuisine, A lot, ya. and many more. Even like kalau misalnya mau makanan, misalnya international like Japanese or Korean, ya itu banyak sekali. Karena kenapa? Karena yang tadi Pak Winston ngomong ya, nomor 4 livable country in the world. Jadi di Malaysia itu banyak sekali community, misalnya contohnya Korean community. Jadi Okay. Korean Yes, community betul, kita betul. ada satu area yang banyak expatriate Korean, Japanese Ya. expatriate. Yes, ya. Ya, jadi banyak sekali di Malaysia itu memang yang menurut saya Malaysia itu attract investor asing untuk nggak cuman berinvestasi ya, nggak cuman membuat bisnis di Malaysia, tapi juga mereka menjadikan Malaysia itu menjadi second home. Oke, Malaysia my second home. Ya Yes. itu benar-benar slogannya kan cukup Betul. banyak banget Betul. ya. Sampai hari ini ya. Terdengar terngiang dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang Malaysia my second home. Nah, bicara mengenai Malaysia second home. Malaysia second home ini sendiri maksudnya seperti apa ya? Apakah bisa beli di sana for foreigner? Tapi kan ada beberapa negara yang cuma bisa beli as a primary, tapi secondary-nya itu harus orang lokal. Nah, kalau Malaysia sendiri seperti apa? Kemudian kira-kira harganya itu very affordable kah? Seberapa? Mungkin ini bisa dijelaskan juga ya? Ya, jadi sebetulnya waktu Malaysia membuat satu tagline bahwa Malaysia my second home, yang dikategorikan oleh mereka sebenarnya home. Home adalah kategori bahwa itu tempat kita bernaung untuk menikmati kehidupan kita di situ, betul ya? Jadi kita bisa menikmati dari segi perut, isi perut, betul kan? Ya, dari segi usaha, segi kantong dong ya. Nah, dari segi kesehatan, segi pikiran dong ya. Nah, ini semua di blending menjadi satu. Nah, kalau memberikan gambaran yang lebih gampang kepada masyarakat Indonesia seperti ini. Di Indonesia sebetulnya yang dikategorikan Indonesia my second home is Bali. Iya, Betul. iya. Betul ya? Everyone wanna go to Bali, right? Why Bali gitu kan? Bali itu adatnya dapet, Benar. tradisionalnya dapet, Benar. hype-nya dapet, Benar. internationalnya International juga dapet. But it's only a small island. Betul. Ini adalah the whole country. Oke. Itu yang dikembangkan oleh Malaysia. Makanya mereka, karena tagline mereka adalah Malaysia my second home. Malaysia my second Kedua, home. kenapa menjadi my second home? Karena mereka membuat regulasi yang sedemikian rupa. Satu, stabil. Kedua, memudahkan karena mereka membuka diri untuk internasional, maka memudahkan orang-orang dari internasional masuk ke Malaysia. Untuk membeli. Menjawab pertanyaan Mary tadi, kalau mau memiliki aset bagaimana, memiliki Iya. properti bagaimana, Iya. ya kan? Regulasinya sangat sederhana, dibikin sangat simple. That's why Malaysia itu di tahun 2022 mereka mendapat satu predikat yang sangat menarik. Mereka dianggap strongly mempunyai satu daya kuat, kekuatan bisnis mereka untuk mengcater apa? Mengcater yang namanya investors environment. Investor environment, oke. Dan yang paling penting, mereka mengcater yang namanya enterprise conditions. What is enterprise condition? Enterprise condition itu berarti semuanya bisa terintegrasi menjadi satu, memudahkan investor untuk masuk dan hidup di situ. Ya kan? Jadi secara sistem sudah ditata baik, regulasi ditata baik, kepemilikan ditata dengan baik. Nah, menjawab lebih dalam lagi, kalau saya sebagai orang asing masuk Malaysia menjadi second home, Ya.
selain menikmati pikiran, tubuh, perut segala macam, kalau saya mau bernaung di situ, bagaimana? Gitu kan? Iya, bener banget. Malaysia membuka diri untuk orang asing bisa memiliki aset di Malaysia. Oke. Ya, baik itu bentuknya tanah maupun bangunan. Nah, Ya. bicara mengenai Malaysia memberikan peluang bagi investor asing untuk masuk ke Malaysia. Betul. Itu kalau di Indonesia sendiri kan biasanya kita cuma mendapat informasi hak pakai. Yes. Ya, Haha. foreigner di Indonesia hak pakai. Apakah Malaysia juga hak pakai? Di Malaysia kita ngomongnya hak milik ya. Hak milik. Nah, Hak this is milik, the most ya. important thing buat Freehold. Ya. buat investor yang memang mau berinvestasi di Malaysia, Iya. bukan Yes. cuma hak pakai tapi freehold. Which is Freehold. itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah hak Hak milik. milik. Statusnya Correct. hak milik. Ini very very important juga ya. Berarti Yeah. oke, berarti di Malaysia foreigner ini bisa dapat hak milik. Ya, Betul. ini benar-benar cukup menarik banget ya Ya, Pak Vincent ataupun Ci Steffi. Nah, oke. Back to Malaysia, fun fact-nya sendiri. Kita sama-sama tahu kalau orang Indonesia datang ke Malaysia ngapain? Medical check-up. Yang paling deket orang-orang Medan datang ke Penang buat medical check-up. Orang Jakarta, orang Surabaya datang ke Malaysia kemana? Ke Kuala Lumpur ataupun ke Malaka untuk medical check-up. Nah mungkin kira-kira kenapa ya orang pilih Malaysia buat medical check-up? Jadi sebenarnya ya Mer ya, kamu ngomongin medical, nggak cuma medical loh. Jadi Malaysia itu punya kelebihan-kelebihan ya atau advantages yang biasanya orang lihat. Satu itu medical, Ya, tidak cuma medical, ya. education, tourist, and business. So to summarize this, Malaysia has everything for everyone to do business, for everyone to send their children to school, for everyone to actually go for medical. Nah, tentang medical, kenapa orang Indonesia itu suka sekali ke Malaysia untuk berobat? Satu mungkin persepsi ya, satu persepsi karena Malaysia itu mempunyai standar internasional. Ya, jadi dokter-dokter dari segi rumah sakit, dari segi peralatan, Malaysia itu mempunyai standar internasional. Ya, itu satu. Kedua, affordable Affordable banget. Jadi memang banyak Malaysia. sekali orang ke Malaysia itu karena bagi mereka itu sangat affordable ke Malaysia Betul. untuk berobat. Betul. Ya, dengan advantages yang tadi saya bilang itu dari tim dokter, tim rumah sakit, dan juga peralatannya sendiri. Ya. Oke. Dan Malaysia itu tidak cuma satu area aja untuk orang Indonesia berobat, nggak cuma Penang, tapi Yes. kita ada Kuala Lumpur, we have Melaka. Jadi di Malaysia itu banyak sekali region yang bisa kita pergi untuk berobat, ya. Dan itu yang menurut saya menjadi kelebihan daripada di Indonesia ya. Ini sebenarnya sih bukan jelek atau bagus, tapi persepsi. Karena Betul, kalau di persepsi. karena Indonesia itu kan sangat besar. Betul. Jadi kalau di rural area, kalau di area-area terpencil di Indonesia itu sangat susah untuk menjangkau yang namanya medis ya, pusat medis yang bagus. Ya, kalau di Malaysia sendiri, most of the area pasti ada pusat medis yang terjangkau dan juga bagus. Ya. Oke. Jadi sebenarnya gini, saya tambahin sedikit karena I have this kind of experience juga gitu kan. Yang membedakan juga adalah selain persepsi, yang namanya pasien ini kan selalu cari apa sih? Tentu ujungnya cari sembuh. Benar banget lah. Tapi untuk mencari sembuh, sebenarnya yang pertama pasien cari itu adalah satu apa? Keyakinan diri kan. Sehingga dia mau berobat ke rumah sakit ini atau ke dokter ini. Yang membedakan juga adalah profesionalismenya dokternya. Itu sedikit membedakan. Jadi saya mengalami satu pengalaman sendiri, bahkan dokter ini bisa personalize gitu, personality-nya dia juga dia bisa personal call ke kita, bisa update ke kita gitu kan, dan dalam menjelaskan penyakit pun dia very open untuk penyakit. Ya kan, from A to Z gitu. Segala resiko dia sampaikan juga gitu. Jadi kan, nah ini kan konsultasi seperti ini yang membuat pasien punya keyakinan kan ya, bahwa saya merasa yakin kalau saya berobat di sini mestinya faktor sembuh saya akan lebih baik, ya kan? Kira-kira begitu. Lebih ke Iya. persepsi ya. Jadi memang inilah yang membedakan gitu. Dan Oke.
Ya, lebih ke persepsi ya menurut saya ya, karena nggak bisa dibilang oh di Indonesia tidak bagus makanya orang ke Malaysia tidak juga gitu. Betul. Tapi lebih ke personal experience of Ya, personal everybody. experience itu penting Iya. banget ya. Iya. As we know ya, bukan seperti yang tadi Cici bilang, bukan menjelek-jelekan negara sendiri. We love Indonesian very much. Tapi memang kalau bicara mengenai secara medical atau secara kesehatan, ya persepsi orang Indonesia kalau pergi ke Malaysia, at least dia memiliki jawaban yang lebih jujur, Betul. jawaban yang akhirnya membuat hati menjadi lebih tenang juga. Dan Iya. dari sisi peralatan sendiri seperti yang tadi Cici bilang juga memang lebih canggih. Dan kalau bicara mengenai harga, Malaysia itu nggak mahal. Iya. Ya, Lebih but murah. some of part lebih murah dari Indonesia. Lebih Betul. murah dari Indonesia, padahal sudah naik Iya. pesawat, sudah menginap di hotel, Betul, dan betul. ya tetap lebih murah. Iya. Makanya kenapa orang-orang Indonesia rata-rata pilih ke Malaysia. Malaysia. Betul Dan nggak banget. cuma Right. orang Indonesia loh, sebenarnya Ya banyak ya. banyak dari Cina, mereka juga Betul. berobat ke Malaysia. Betul. Oke. Even Singaporean sendiri juga ada lari ke Malaysia untuk berobat. That's not affordable anymore. Iya, as we know betul. ya. Yeah. Actually, a lot of Betul. Singaporeans do their medical check-up in Malaysia. Iya, itu udah mereka cakap di Malaysia Iya. gitu. That's a fun fact lah ya. Iya. Nah, menyambung tadi, Mary kan sempat tanya mengenai pariwisata juga. Pariwisata. Ini ada yang menarik begini. Kenapa Malaysia ini menjadi satu rujukan juga untuk orang berobat? Orang berobat itu kan mengantar pasien. Pasien membutuhkan pengobatan. Betul. Pasien membutuhkan treatment. Tapi yang mengantar itu juga membutuhkan melewati Hiburan. hari-harinya, iya, Betul. hari-hari demi hari mendampingi orang yang sakit. Betul. Nah, di Malaysia itu menjadi satu bucket. Dalam satu bucket itu di sana sudah ada bisa menikmati medical treatment, bisa juga ada unsur leisure pariwisatanya, bagi yang menunggu pasien juga mau mencari gastronomi juga mudah gitu kan. Jadi ini sudah satu bucket gitu. Oke. Nah, ini yang membedakan sebetulnya. Ini yang kelebihan. Kelebihannya ya. Betul, Malaysia. Kenapa betul. Bicara orang mengenai suka ke laser Malaysia? sendiri ya, setahu saya pas lagi kemarin lebaran ya, Ginting Highland itu kabel karet penuh banget. 3 jam ngantri, masih harus nunggu pula. Ya, Jadi ya. mungkin itu adalah salah satu faktor pada akhirnya orang Indonesia juga memilih Malaysia dari sisi laser, benar ya? Betul, Bukan cuma betul. Genting Highland, tapi a lot Betul. of the place also kita bisa pergi. Cameron Betul. Highland lah Cameron contohnya Highland, yang yes. memang orang-orang belum banyak tahu, ataupun Pulau Redang, Pulau Redang. Langkawi. Dan ternyata infrastruktur mereka sudah dibangun sedemikian rupa, memudahkan kita bahkan by Accessibility. road, gitu kan? Iya, Kita road trip pun mudah. Yes. Once landing, accessibility. serah terima kunci, road trip tuh. Iya. Ya, Mau ke accessibility-nya KL, sangat mudah. Melaka, Penang, Johor. 1 jam pindah, 2 jam Can pindah, actually- 4 jam pindah, gitu Nah kan? itu juga memang terjadi dari sisi partner saya bersama dengan family-nya. Mereka datang ke Malaysia di airport, mereka sewa mobil, dijemput dari bandara, dari bandara sampai kemana? Sampai ke Penang. Ya. Nah, Jadi itu memang kan? secara accessibility-nya itu benar-benar Betul. cukup cukup memudahkan. Kalau di Indonesia jujur aja agak sulit dan kita Ya. takut. Dan satu lagi, menarik di Malaysia begini. Siapapun kita ya, Iya. whoever we are, kita mau turis, mau lokal, mau pendamping lokal, Yes. same price. It's the same. Yes. It's One the same policy, one price. Standardized. Ya. Beda loh, ada tempat yang di tempat wisata, you bule ya. Nah, Iya. bule is different price nih, ya kan? 2 juta. Iya kan? Lokal Yuk, 100. rambut kuning-kuning beda price nih, gitu kan? Nah, kira-kira begitu. Malaysia no. Kita Oke, sama loh, standar loh. They have the Ya same price for foreigner and For- also for local ya. Ya, nah itu yang membuat kenapa Malaysia itu menjadi recovery lebih cepat. Fun fact di Malaysia, satu lagi yang mungkin banyak orang tidak tahu. Malaysia itu punya stabilitas yang cukup kuat. Stabilitas dalam konteks apa? Stabilitas ekonominya cukup kuat. Ya kan? Dan terbukti, sejak zaman sebelum pandemi, mengalami pandemi, dan menghadapi endemi di tahun 2022, 2022 ke 2023, hanya dalam waktu 1,5 tahun, recovery-nya sudah sama dengan levelnya 2018. Betul. Tingkat turis yang datang, Interesting nih, ini interesting. tingkat turis yang datang sudah equal dengan 2018. Betul. Bayangkan, masih sangat jarang loh negara di Asia yang bisa recovery seperti itu setelah endemi gitu.
Ya kan? Kenapa? Karena mereka punya stabilitas itu dari segi regulasi, segi ya. ekonomi, gitu kan, segi pertumbuhan. Regulasi Mereka punya itu semua. Ya, secara Ya. regulasi berarti Malaysia itu tidak berubah-ubah, dia Betul, memudahkan foreigners juga betul. untuk bisa masuk, dan Yes. secara GDP growth-nya juga cukup tinggi, benar ya? Betul. Nah, kalau bicara mengenai GDP, oke, again, kita mau orang Indonesia tuh tahu kenapa harus berinvestasi di Malaysia. Mungkin bisa dijelaskan juga secara GDP growth-nya itu dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang tuh kira-kira apakah cukup berkembang gitu? Jauh. Jauh banget Kita ya? bicara jauh. Gini ya, kalau kita bicara GDP itu namanya sudah Gross Domestic Product, ya, sangat tergantung dari kemampuan dia memproduksi di dalam negeri, ya kan? Dia tidak peduli produksi itu datang dari asing atau dari dalam. Selama dari asing ini ditarik investasi dalam negeri dan memproduksi untuk dalam negeri, maka meningkatkan dia punya kekuatan GDP. Kedua, dengan adanya investasi masuk, meningkatkan taraf hidup masyarakat penduduk sekitar. Dinilai juga, karena ada korelasinya. Taraf hidup meningkat, berarti duitnya semakin banyak. Benar. Betul dong, ya kan? Maka GDP itu pasti pengaruhnya kepada berapa kekuatan investasi membuat produksi dalam negeri dilawan jumlah penduduk, keluarlah per kapitanya berapa. Kira-kira begitu, ya kan? Nah, kalau kita bicara 1 dekade lalu, 10 tahun sampai sekarang, peningkatannya dia sudah 200% lebih. 200% Secara itu cukup GDP. tinggi loh. Cukup Correct. tinggi banget. Yang menarik adalah penduduknya peningkatannya cuma 25% maksimum. GDP-nya boom sampai 200% lebih. Secara GDP, dia sudah meningkat banyak Correct. sekali. GDP per kapitanya dari yang 30 tahun lalu 20 tahun lalu ya, 2000, sekarang 2024. Jadi 2003 income per kapita, GDP per kapita cuma 4.000 US dollar. Now 14.500 US dollar. Wow, it's 10,000. So you can imagine ya. Iya, very. Gitu kan. Jadi ini yang membuat stabilitas ekonominya menjadi kuat. Kenapa? Karena dia open untuk investasi asing itu bisa masuk. That's why dia menjadi free trade zone terbesar di Southeast Asia. Oh, The biggest tuh. Dan sekarang dia tidak hanya punya 1 free trade zone, bahkan dia sudah punya 3. Yang terakhir di Bayan Lepas di Penang. 600 hektar dibuat hanya untuk free trade zone di Penang. Dan itu menjadi sumbangsi devisa tertinggi salah satu untuk negara Malaysia. Nah, itu tuh konsep begitu tuh. Sebetulnya stabilitas politiknya pun bermain. Nah, berarti di sini kenapa orang Indonesia harus mulai memikirkan bisa berinvestasi di Malaysia, karena memang dari sisi GDP juga very growth ya. Betul. Dan secara political ataupun secara Stable. secara economical juga dia memang cukup stable. Dan yang paling penting secara regulasi dia nggak berubah-ubah. Ini benar-benar menarik banget. Nah, kalau mau tanya Malaysia, tanya ke Well Estate. Kalau mau tahu lebih lanjut, kita akan lanjut ke episode ketiga. Kita akan mengupas tuntas kenapa orang Indonesia harus berinvestasi di Malaysia. Bersama dengan saya, Mariana Michelle, your Indonesian Real Estate Expert. Sampai ketemu!